Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema gereja di bulan September ini adalah ibadah dan musik. Oleh karena itu, setiap minggu khotbah kita berkaitan dengan ibadah dan musik. Bahkan ada yang istimewa, ada video klip yang menolong kita lebih memahami apa itu ibadah dan musik di dalam gereja ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai dengan sebuah polling ya. Silakan ambil suara ya. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih penting di dalam ibadah ya? Apakah itu pujian atau khotbah? Mungkin ada yang memilih pujian lebih penting, tapi saya lebih yakin banyak yang memilih khotbah yang lebih penting di dalam sebuah ibadah ya. Oleh sebab itu banyak orang memandang pujian itu di dalam ibadah itu hanya kayak sebuah pemanasan, warming up gitu ya, kayak olahraga ada pemanasannya. Nah, ini sebelum dengar khotbah ada pemanasan dulu, yaitu pujian ya. Bahkan orang memberikan standar yang berbeda ya, porsi yang berbeda yang tidak sebanding ya. Untuk pujian mungkin ya udahlah persiapkan 1-2 lagu gitu ya. Tapi untuk khotbah dipilih harus pembicara yang berkualitas, khotbahnya bagus, tapi yang pimpin pujian siapa aja boleh gitu ya. Nah, sehingga ini menunjukkan ada standar yang kita berikan yang berbeda. Bahkan ada yang menganggap kalau datang ibadah telat nggak apa-apa, yang penting telatnya itu sebelum khotbah dimulai. Nah, ini berarti dia lebih melihat khotbah itu lebih penting dianggap pujian. Lalu bagaimana ya dengan firman Tuhan sendiri ya? Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Alkitab mulai dari Perjanjian Lama kita melihat ada banyak nyanyian, khususnya ketika orang Israel menyeberangi Laut Teberau ya, waktu mereka keluar dari Mesir. Langsung di Keluaran 15 ada nyanyian Musa dan orang Israel. Kemudian ada nyanyian Miriam, saudaranya Musa ya. Lalu kita melihat juga ada banyak nyanyian yang lain ya. Dan ada satu ayat yang saya ingin bacakan. Ayat ini sangat penting ya untuk kita lebih memahami apa sebenarnya makna pujian itu ya. Nah, saya ingin bacakan Ulangan 11 ayat yang ke-19 ya. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk bagaimana? Untuk menuliskan nyanyian ini dan meletakkan di dalam mulut mereka. Dan bagi Tuhan, nyanyian itu menjadi saksi. Bagi apa? Bagi orang Israel tentang apa yang menjadi perbuatan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam sebuah nyanyian itu ada nasihat. Di dalam sebuah nyanyian ada pengajaran. Di dalam sebuah nyanyian ada peringatan. Jadi Bapak Ibu, nyanyian bukan hanya sekedar pelengkap untuk sebuah ibadah. Nyanyian bukan sekedar pemanasan sebelum khotbah, atau nyanyian hanya sekedar tambahan supaya nggak lesu ibadahnya. Bukan seperti itu. Nyanyian juga bukan hanya sekedar kita mengeluarkan suara, bukan sekedar mendendangkan nada, bukan ya. Tapi nyanyian itu punya tujuan apa? Kita benar-benar memahami syairnya menjadi satu rema juga ya, satu Injil atau satu berita yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mulai dari ibadah gitu ya, votum ketika ibadah itu mulai sampai penutup doksologi. Ada juga jemaat yang sebelum doa berkat cepat-cepat pulang gitu ya. Nah, harus ya mulai dari votum sampai akhir doksologi itu satu kesatuan. Satu kesatuan apa? Satu kesatuan ibadah kita, satu kesatuan juga yang Tuhan mau kita masuk di dalam ibadah itu dan menjadi ibadah yang benar-benar Tuhan inginkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mana yang lebih penting? Pujian atau khotbah di dalam ibadah? Jawabannya dua-duanya penting ya, pujian dan juga khotbah itu. Ayo kita melakukan ibadah yang berkenan di hadapannya ya, sehingga kita menjadi jemaat yang ketika Tuhan lihat ibadah kita, Tuhan tersenyum kepada kita. Amin.